topik tentang asesmen nasional ya. Coba dilihat dari atau kebijakan asesmen nasional dilihat dari paradigma humanisme dan paradigma transformatif. Ya sebenarnya kalau mau melihat satu kebijakan itu lebih fokus dan lebih intens itu menggunakan satu paradigma saja, mau milih humanisme atau transformatif. Dua paradigma ini memang ada persamaannya ya. Persamaannya itu sama-sama menempatkan bahwa learners itu sebagai subjek ya, yang aktif. Nah, sama-sama mengakui bahwa setiap pembelajar itu memiliki hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan talenta, kapasitasnya. Juga sama-sama mengandaikan adanya diversity dari learners itu, pengakuan tentang keberagaman, sehingga ya harus mengakomodir dari perbedaan-perbedaan itu. Tapi ada perbedaannya ya. Kalau yang humanisme itu lebih individual. Nah, kalau transformatif itu lebih struktural. Jadi kalau mau melihat kebijakan asesmen nasional dari sudut pandang paradigma transformatif, itu harus diproblematisasi bahwa persoalannya itu bersifat struktural. Jangan lupa kalau transformatif itu concernnya pada persoalan ketidakadilan yang bersifat struktural. Kira-kira begitu kalau transformatif itu. Kalau humanisme, Anda mau menggunakan humanisme ya boleh. Maka asesmen nasional itu humanis tidak. Ya kalau yang namanya menguniversalkan, menyeragamkan tadi. Pertanyaannya, asesmen nasional itu menyeragamkan enggak? Oke, Bapak, menyeragamkan. Nah, kalau cenderung menyeragamkan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam paradigma humanisme maupun transformatif. Kira-kira begitu. Menstandarkan gitu seperti apa gitu Pak? Bukan apalagi standarkan itu pasti bertentangan dengan humanisme, dengan transformatif, menertibkan, memurnikan, mendisiplinkan, itu adalah bertentangan. Karena itu kalau dalam terminologinya dari paradigma transformatif itu penindasan, menertibkan, menstandarkan, menyeragamkan, menguniversalkan itu bentuk penindasan dari sebuah struktur. Cuman begitu kalau yang transformatif itu yang menyeragamkan struktur. Jadi kalau negara, struktur itu misalkan negara ya, menyeragamkan dan menstandarkan, itu salah satu bentuk penindasan oleh struktur. Karena tidak mengakomodir adanya berbagai variasi yang ada atau konteks yang ada di dalam masing-masing daerah misalkan. Atau
Kalau di satu sisi merdeka belajar ya mestinya nggak asesmen, yang namanya aja kok memerdekakan itu mesti mengakomodir diversity. Ada otonomi toh, otonomi sekolah. Ya yang tahu itu adalah dari masing-masing sekolah itu untuk melakukan eh, tes, misalkan tesnya, termasuk merancang dari proses pembelajaran. Meskipun sama di pendidikan dasar itu kan yang penting bagaimana literasi numerasi sama apa literasi apa ya literasi kan baca tulis dan hitung kok sama semuanya tapi harus memberikan peluang bagi eh, apa namanya eh, masing-masing sekolah dan masing-masing daerah mungkin misalnya. Itu. Nah, kalau transformatif itu, kalau paradigma transformatif itu kan sudah berkali-kali saya katakan. Biasanya ya terkait dengan isu gender, isu apa rasialis, isu kelas ya, isu kelas dan isu intoleransi. Jadi kalau paradigma transformatif itu melihat kebijakan apa di pendidikan dasar, zonasi, ini menarik dilihat dari apa namanya paradigma transformatif. Sistem zonasi itu kan maunya kan menghilangkan perbedaan loh, kesenjangan rural urban, kesenjangan pinggir tengah, kesenjangan warga miskin, warga ini untuk pemerataan kualitas pendidikan supaya adil. Jadi ya bisa. Lalu kebijakan beasiswa ada nggak di pendidikan dasar? Ada Bapak. Nah, beasiswa itu juga bisa dilihat dari pendidik humanisme. Lalu kemudian sekolah inklusif, pendidikan dasar ada nggak isu itu? Ada. Ada, itu ya juga pas untuk dilihat dari paradigma transformatif karena isu-isu semacam itu yang menjadi perhatian dari apa namanya paradigma transformatif yang teori-teorinya itu adalah pedagogi kritis. Maka teoritisinya yang antara lain Paulo Freire, Kinsella. Tujuannya untuk apa? Mengubah mindset. Ya dong. Yang namanya paradigma transformatif itu kan changing ways of seeing ya. Jadi transformation, emphasis is on equity and social justice. Kan gitu. Learners are agent of change. Jadi sekolah itu harus menjadi arena bagi membangun kesadaran kritis supaya peka terhadap ketidakadilan sosial ya dan peka terhadap ketidakmerataan atau ketidaksetaraan. Nah, itu paradigma transformatif. Nah, kalau anak SD itu apa ya sudah bisa menjadi agent of change, bukan di aspek ininya apa namanya anak itu nanti akan menjadi agen enggak, tapi suasana membekali di dalam pendidikan dasar itu untuk menjadi disiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan. Contoh yang menerapkan pendidikan transformatif pendidikan dasar yang menggunakan paradigma transformatif itu apa di Indonesia?
Contoh, Sekolah tanpa seragam itu. gitu, itu loh. SD Mangunan kalau di Jogja itu. Ya, Korea Tolibah di Boyolali. Lalu Wahyaningsih itu apa? Salam. Itu adalah yang menerapkan eh, pendidikan dasar berparadigma transformatif yang menggunakan pedagogi kritis itu. Nah, kalau humanisme itu tidak menjadikan siswanya itu untuk mengubah struktur yang tidak adil. Yang penting adalah eh, apa, dalam paradigma humanisme itu learners atau pembelajar itu apa berkembang potensinya secara individual, lalu bisa melakukan self actualization. Jadi ini memang personal growth ya, pertumbuhan personal. Ya memang fokusnya adalah apa, kebebasan manusia, fokus pada human freedom, lalu dignity ya, terus apa namanya, potensinya. Nah, sementara kurikulumnya itu ditujukan untuk namanya pada ranah afeksi dan kognisi. Ya, memang lalu kemudian berbasis portofolio yang dibahas tadi. Ya, need assessment ya, asesmen nasional itu kan eh, memberi kemungkinan untuk portfolio based assessment. Kalau asesmen nasional itu Tidak, Pak. tidak, karena diseragamkan toh. Nah, ini kan juga harus melibatkan guru, melibatkan murid, tadi melibatkan konteks sekolah atau masing-masing daerah. Berarti bertentangan dengan humanisme. Tadi juga dibahas jadi kelompoknya Bung, Bung Mirsa dan kawan-kawan tadi. Cuman terlalu ya apa namanya, ya tadi kalau menggunakan dua paradigma agak berbeda ya. Maka saya sarankan fokus saja salah satu paradigma, humanisme atau transformatif. Nah, lagi kalau ada kebijakan yang sekolah inklusif, termasuk yang akrab gender, learning materialnya juga harus disesuaikan dengan akrab gender ya. Kemarin saya menguji tesis dan menguji skripsi bagus itu di pendidikan dasar yang mengangkat isu gender. Bahwa ternyata learning materialnya itu banyak yang bias gender loh. Bias DSD itu. Pendidikan dasar. Nah itu pas kalau menggunakan paradigma transformatif. Lalu diubah, apa yang diubah? Ya mindsetnya, baik pengelola maupun dari semuanya dan pengambil kebijakan supaya akrab gender. Sehingga sekolah dasar atau pendidikan dasar itu tidak menjadi arena bagi beroperasinya kuasa ideologi patriarki. Atau paling tidak pendidikan dasar itu ternyata memberi basic sebagai reproduksi dari beroperasinya kuasa ideologi patriarki. Kayak gitu itu. Itu namanya pendidikan transformatif, paradigma transformatif. Ya, learning materialnya ada